Yang kami hormati Ibu Ustazah Fahrunisa, Ibu Ustazah Hanifah, dan para ustazah lainnya. Yang kami hormati tim Qasidah Nur Hasanah, pimpinan Ustazah Hanifah. Yang kami hormati Ibu Sumartini selaku Ibu RW 04 Tanjung Barat. Yang kami hormati para Ibu RW, para Ibu RT di lingkungan RW 04 Tanjung Barat, dan yang kami hormati ibu-ibu jamaah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini Senin tanggal 27 April 2026 bertepatan dengan tanggal Zulqa'dah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama di ruangan Masjid Jamilur Rahman dalam rangka pembukaan pengajian Majelis Taklim Nurul Rahman kaum ibu. Mudah-mudahan dengan dibukanya taklim ini menambah kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita buka taklim ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah agar acara ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti pembacaan surat Yasin yang dipimpin oleh Ibu Haja Manzilah, dilanjutkan pembacaan ratib yang dipimpin oleh Ibu Ustazah Fahrunisa, dan disempurnakan dengan doa yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Haja Yudul Akroni. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, Syai'in in antum illa taqdibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Sumber Fatihah di sahibil ratibi wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Riwayat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Rahman dan diiringi oleh Qasidah Nur Hasanah. Kepadanya dipersilahkan.
Yang kami hormati para ustazah, khusus Ustazah Pak Nisa, Ustazah Haji Hanifah, para ustazah yang lain, ketua taklim, ibu banyak pimpinan taklim kepala di wilayah M4 yang kami hormati, tidak sebutkan namanya satu persatu, dan yang kami hormati para ibu seluruh jamaah Majelis Taklim Nur Rahman, insya Allah kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah di pagi hari menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat, sehingga akhirnya kembali kita sama-sama duduk di taklim ini setelah 2 bulan lebih kita di rumah ya Bu ya. Istirahat, berzikir di rumah, baca Quran di rumah, beribadah di rumah, dan alhamdulillah Allah masih berikan panjang umur dan sehat kepada kita. Alhamdulillah kita pada hari ini berkumpul kembali, kita sama-sama mengisi majlis taklim kita di Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini mungkin ada wajah-wajah yang baru ya Bu. Alhamdulillah wajah yang baru ini selamat datang kami ucapkan untuk bergabung bersama di Majelis Taklim Nur Rahman ini. Mudah-mudahan yang baru ini juga istiqomah seperti ibu-ibu yang sudah duluan duduk di taklim ini, dan istiqomah ibu yang baru hadir. Mudah-mudahan di tempat ini, di Majelis Taklim ini kita banyak ambil manfaatnya, bisa bersilaturahmi, bisa berkenalan, bisa berdoa, bisa belajar, dan yang penting belajar kita di sini. Ilmu yang kita dapatkan di masjid ini dari guru kita yang kita akan sampaikan atau disampaikan akan bermanfaat bagi kita untuk semua kita dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan kualitas amal ibadah kita, menambah ilmu kita yang belum tahu jadi tahu, yang udah tahu tambah tahu ya. Insya Allah mudah-mudahan niat ibu dari rumah ikhlas karena Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala. Ibu sekalian yang kami hormati, niat kita duduk di taklim bukan untuk mencari ilmu ya Bu ya. Mencari apa? Duduk mencatat itu Allah. Majelis taklim itu tempat untuk menuntut ilmu, tempat mencari ilmu. Adanya di taklim, adanya kita jadi ngerti, ngerti di balik. Jadi kalau kita nggak belajar, kita menuntut cuma kepada kita, sholat kita nggak ada ilmunya. Tapi alhamdulillah setiap Senin kita di sini kita mendapat ilmu yang bermanfaat, menambah ilmu yang bermanfaat. Ya, insya Allah yang udah tahu tambah tahu dan yakin cara ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah dari malam udah niat ibu ya, besok kita penutupan pembukaan haji, walaupun udah agak telat ibu, udah bulan Zulqa'dah biasanya akhir awal kita udah buka, tapi alhamdulillah masih ada waktu, masih ada kesempatan. Dan niat kita haji, ibu niat udah ditulis dari Allah dari niatnya. Masuk jalan keluar masjid dibaca doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma ghfirli dzunubi wa tahli abwaaba rahmatik. Segitu aja Bu. Apalagi tambahin Allahumma ibu dulu niatnya apa? Untuk itikaf. Ada niatnya juga Bu. Sampai kita ilmu karena itikaf nawaikul ada sini. Itikaf ada masjid di Sunan Kalijaga. Ada ibu niat nawaikul itikaf, itu itikaf di sini. Dan alhamdulillah di sini ibu dulu ya, ada yang kita baca yang di rumah kita perlu sempat baca Yasin di sini, baca Yasin, baca kalau nanti kita coba baca akidah. Dan tadi ini kita baca nanti. Kenapa Bu? Ada jemaah kita yang sudah berangkat haji. Setiap Zulqa'dah, Zulhijjah kita baca nanti Al-Hadar. Jadi kita biasakan setiap baca Yasin kita baca nanti Al-Hadar. Setiap selama ada ibadah haji ada nanti. Jadi kita
duit kita kan amal kita ada tuh, nggak bisa kita bagi-bagiin Bu, harus masuk ke kas masjid karena itu amal soleh. Makanya jangan disamain dengan kas masjid. Dan di masjid ini amal itu banyak keperluan kita. Ibu Margot setiap hari kita kasih, guru kita kurang lebih ini juga bisa untuk persiapan guru yang ada di sini. Saya ngasih tahu aja transparan ya Bu, katanya kan transparan dong, amal kas transparan dong. Transparan itu sedikit nggak mungkin ya, uang kita segini nggak mungkin. Kalau ibu kurang percaya, datang aja ke bendahara masjid, bendahara masjid taklim. Di situ semua cukup Bu, ya, catatannya semua ada. Setiap 3 bulan sekali pengurus kita rapat, mengetahui mana keuangan. Mau kita ngaji begini aja ada rapat, nggak bisa. Makanya kita nggak bisa mau ngaji aja, ingin rapat dulu ada bagaimana kelanjutan materi sehari kita, bagaimana keuangan kita transparan semuanya walaupun dari ibu. Jadi saya harapkan yang namanya kas masjid nggak bisa untuk yang lain. Kebutuhan kita banyak. Insya Allah besok kita anak yatim. Walaupun setiap ada acara kita dimintai untuk yatim, tapi tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Yatim seorang 300.000, ada 10 3 juta. Maka kita beri gaji, tapi dapat dari kas masjid. Nanti dari karena itu amal masjid. Yang kedua, mungkin ibu ada momen yang diminta-mintain ya. Katanya kan kita udah dimintain, tapi kemana itu? Untuk apa? Dimintain pertama kita nih dalam setahun untuk yatim ya. Yang kedua untuk maulid. Yang ketiga untuk penutupan. Cuma segitu kan? Ya, yang pertama untuk yatim insya Allah. Yang kedua untuk maulid. Yang ketiga untuk penutupan. Setiap itu berjalan di Majlis Taklim seperti itu ya. Kita dimintain. Nah, untuk yatim insya Allah kita pasti kurang. Banyak bekalnya yatim, makannya, dan acara kita juga. Jadi sebut yatim itu bukan bagian yatim, acara anak yatim. Yang kedua untuk maulid, itu kan maulid yang kemudian maulid itu tidak mencukupi, pasti kita ambil dari sana. Yang ketiga untuk penutupan pasti dimintain. Penutupan untuk apa? Untuk kita penutupan kemarin tuh Bu. Biasa Bu ya. Apa sih kemarin kita namanya? Ya, sebab apa? Walaupun sedikit dan kenangan setiap sekali kenangan untuk guru-guru kita penutup. Ya. Dan juga untuk pembukaan seperti ini. Kita alhamdulillah pembukaan kita apa tuh? Jadi yang kemarin penutup sekalian sekarang mau pembukaan. Ya Bu, walaupun pembukaan itu ya sebenarnya ya. Itu Ibu ya. Jadi kami mohon ibu-ibu biar paham kemana uangnya kita. Insya Allah Bu, kita takut ini aman. Ada ceritanya Bu ya, ada ceritanya. Ada seorang nggak di sini ya, pengurus masjid. Dia tukang mintanya amal, tapi mungkin amalnya diselingkuhin. Ketika dia meninggal, bentuknya banyak. Kita ada seperti satu kalau makan duit amal itu nggak sembarangan. Lain, karena tuntutan kita juga untuk amal masjid, untuk amal setiap amal pasti kita mengharap ridho Allah, pasti mengharap balasan dari Allah. Ibu ya, gitu ya Bu ya. Tolong mudah-mudahan saya tenangin ini biar ibu paham. Bagi ibu yang baru atau yang lama, jadi kemana aja itu uang kas. Oh banyak amal kemana? Pasti punya uang kas. Sampai sekarang punya uang kas. Walaupun kita cukup jumlahnya sih. Kalau tidak ada uang kas, kita berjalan nanti cari kita dari mana? Pasti kita ada. Jadi selalu uang kas itu. Jadi semua uang kas itu diperuntukkan untuk majelis taklim, tidak diperuntukkan untuk orangnya atau ukuran kita di luar dari acara majelis taklim. Jadi begitu ya, mudah-mudahan ibu duduk di sini ada doanya, masuk masjid keluar dari doanya. Nari amal Bismillah, aku bisa dimintain amal. Makanya kantongnya 2 jari, amal yatim, amal jari. Ya, ada amal. Setiap amal Bismillah. Pahalanya bagi bapak kita. Kasih apa nih pahalanya? Kalau bapak kita ada. Ibu yang keluarin, ya Allah, yang keluarin yang punya selisih 10.000, ya Bu. Ibu keluarin amal 2.000, masih ada 8.000 ya Bu ya. Ini yang 2.000 ini yang abadi Bu, sampai kita akhir hayat ada kita lihat ini. Yang 8 itu nggak tahu cucu apa siapa minta, apa kemana minta. Jadi 2.000 ini, makanya ini Bu ya, biar
paham, dia ngerti kalau kita amal di masjid itu untuk amal masjid. Jangan ditengok lagi, jangan dihitung-hitung, jangan seperti ibu pengen ke belakang, ibu ingat tidak? Gimana itu yang kurang? Amal semua itu. Yang pertama masjid tangan yang kanan, tangan yang kiri diem. Itu amal. Kalau ibu keluarin, dipikirin lagi, nah itu jadi keluarin ya, dipikirin. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengganti apa yang kita berikan. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk taklim, keberkahan untuk kita. Ibu yang duduk ngaji, ada yang miskin nggak Bu? Saya rasa nggak. Semua berkah apa? Berkah Bu. Mungkin keberkahan dari kita duduknya, silaturahmi, doanya, dan apa yang kita lakukan, ikhlas. Yang penting ikhlas. 2.000 ikhlas, 5.000 ikhlas, apalagi 10.000 biar ikhlas. Itu keikhlasan itu yang menjadikan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ya, saudara saya, karena dengar-dengar senting-senting masyarakat masjid sekarang masjid itu nggak usah dipikir, nggak usah dipikir itu capek kalau begitu. Ular itu keluar masuk, tidak diam. Kecuali kalau ibu naruh saya bakal kasih, saya naruh bakal kasih. Ibu niatnya bakal kasih, nggak dapat pahala orang tua. Kalau niatnya bakal orang tua kasih dapat tapi. Ya karena itu ya yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mengerti, paham. Insya Allah kita lagi belajar duduk di taklim. Oh begini, biasanya duduk di realisasi seperti ini. Oh duduk taklim begini ya, karena kita niatnya ikhlas karena Allah. Di sini ada keikhlasan karena Allah. Mudah-mudahan semua keikhlasan itu yang bikin di sini tetap ikhlas, nggak ada dibayar. Yang kita juga di rumah panggil guru negaranya masih yang ini yang baca yasin, yang baca akidah, semuanya ikhlas. Demi apa? Demi kemakmuran taklim kita. Insya Allah di masjid Nanur ini banyak jemaahnya, banyak doanya. 40 rumah ini karena kepantangan dapat barokahnya dari Allah. Demikian ibu ya, maaf ya kalau saya juga keberatan. Panitia gitu, tugasnya nggak enak aja, tugasnya mintain, tadi ustaznya digerutuin, tugasnya diomongin, apa biar ini kadang-kadang itu ada amal kita. Kalau kita tidak mau, kalau kita nggak ada itu nggak ada bagi kita. Udah banyak tanya, guru juga kita nih, udah doain biar kita pengurus biar istiqomah, selalu jalan yang baik, yang tidak baik kita tinggalkan. Insya Allah keberkahan kita semua. Sekali lagi ya mohon maaf, ibu juga kita ada undangan Bu. Undangannya dari perempuan masjid. Selalu setiap minggu tuh kita kasih informasi dari amal ibu yang kirim. Tapi dia ini mau nikah ya, yang namanya Hamdan. Insya Allah dia nikah pada hari Jumat 1 Mei 2025. Resepsinya hari Minggu 3 Mei. Cuma jauh banget Bu. Namanya Hamdan bin Bapak Dimyati. Istrinya Insya Allah pada nikahnya hari Jumat tanggal 1 jadi Struktur pengurus Majelis Taklim Nurul Rahman kaum ibu periode 2026-2027. Ketua Majelis Taklim Nurul Rahman kaum ibu Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Haja Yoyo Tamrono. Kayaknya kita masih berdiri ya. Selanjutnya Wakil Ketua Ibu Haja Sri Murwati Sidik. Mohon maaf hari ini beliau tidak bisa hadir. Penasehat Ibu Haja Suwahyo dan Ibu Sumartini selaku RW 04 Tanjung Barat. Kami mohon juga beliau tidak bisa hadir. Sekretaris 1 Ibu Mariati, yaitu saya sendiri. Sekretaris kedua Ibu Rita, silakan Ibu Rita berdiri di sini kalian. Ya nanti ada dokumentasi. Selanjutnya Bendahara Umum Ibu Haja Ika Kuswartini. Silakan berdiri. Ini adik kakak cantik-cantik banget ya.
Bendahara Momen Ibu Yuli, kepada Ibu Yuli silakan untuk maju. Ini yang namanya Ibu Yuli, Ibu RT 08 yang cantik. Seksi infak bulanan Ibu Ustazah Hanifah. Saya di sini ya Bu, biar selanjutnya Bendahara Yatim dan Duafa Ibu Sri Kusmiati. Mana ya Ibu Sri yang cantik? Ibu Sri Kusmiati, yaitu Ibu RT 07. Ya, namanya Ibu Sri Kusmiati. Selanjutnya seksi amal yatim Ibu Rian. Ibu Rian. Selanjutnya seksi amal dan arisan Ibu Nana. Mungkin sekarang ini masih sibuk dengan memintakan amal taklim. Ibu Nana masih sibuk ya. Seksi tabungan Ibu Rita. Bagi ibu-ibu yang mau ikut arisan silahkan menghubungi Ibu Nana. Ayo Ibu Nana sini. Nggak ada Ibu Nana, itu kurang tuh. Bagi ibu-ibu yang mau menabung dipersilahkan hubungi Ibu Rita. Ibu Rita yang cantik. Guru tetap dan kegiatan Majlis Taklim Senin minggu pertama Al-Mukarram Ustaz Haji Irfan Hasan. Senin minggu kedua guru tetap kita Al-Mukarramah. Senin minggu kedua guru tetap kita Al-Mukarramah Ibunda Hajar Siti Sobaria. Senin minggu ketiga sholat tasbih dan istighosah. Senin minggu keempat Al-Mukarramah Ustazah Dr. Ida Sajidah LC MSI. Kalau ada minggu kelima kita khatam Quran. Kita live ya Bu, bacanya di sini dari 1 juz sampai 30 juz langsung khatam Quran. 1 juz bisa 2 atau 3, 4 orang bagi-bagi. Kepada Mbak Am, mohon dokumentasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Inilah ibu pengurus Majlis Taklim Nur Rahman kaum ibu periode 2026-2027. Terima kasih kepada ibu pengurus semua. Silakan kembali. Di sini aja nggak usah ke belakang. Lanjutkan. Paling enak makan jamu dicampur dengan mie Indomie. Kalau pengen panjang umur, rajin-rajin silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla ila akhiril ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal 'ain liman labisal jadi walakin 'ain
iman taqwa lagi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Rahman, wabil khusus PKM Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Siddiq beserta para staf dan remote-nya, dan yang kita hormati seluruh pengurus Majelis Taklim kaum ibu Masjid Jami Nurul Rahman, wabil khusus guru kita Ustazah Hajayah Tamroni beserta tadi para stafnya yang udah dikenalin nama kita banyak ya saya ya. Yang kita hormati para ustazah, sini ada Ustazah Hanifah, Ustazah Nisa, Pak Nisa, dan para ibu-ibu hajah MC kita yang tidak asing lagi, Ibu Marianti, dan para ibu-ibu hajah, calon-calon hajah dan umroh, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah majelis taklim yang berbahagia, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia-Nya berupa nikmat panjang umur, sehat walafiat, dengan nikmat taufik dan hidayah kita dapat ya hadir kembali pembukaan majelis taklim kita yang setiap Senin pagi ya, setelah kita beristirahat, berpuasa dan berlebaran. Pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 9 bulan Zulqa'dah. Jadi lebarannya udah habis banget. Baru dimulai ya. Sudah kita berada kiranya sudah 9 hari di bulan Zulqa'dah. Kalau kata orang dulu bulan Apit ya, bulan Apit, diapit dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tanggal 27 bulan Mei besok lebaran lagi Bu. Cepet bener ya. Ya Allah, Ibu kuenya masih ada? Kalau ada saya udah. Ibu-ibu yang berbahagia, masya Allah, ya. Kiranya kita sudah berada di bulan-bulan yang sangat dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya di sisi Allah di dalam Al-Quran ya dinyatakan ada 12 bulan ya yang Allah ciptakan dengan berdirinya langit dan diciptakannya bumi ya. Di antara 12 bulan ada namanya Arba'atul Hurum, kata Allah. Allah yang bilangin ada 4 yang dihormatin, dan dia yang bikin, dia yang dihormatin. Ya Allah, tentu saja ada apa-apanya. Nih, Ibu udah hafal nih bulan apa aja kata Nabi. Kan di Quran udah diterangin, dan dijelasin cuma 4 Arba'atul Hurum doang. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab nanti. Kalau kita udah mau penutupan, ini berarti 3 bulan berturut-turut bulan muhasabah.
puasa mengikuti training, ya, training yang untuk kebaikan rohani kita, kebaikan ketakwaan kita di bulan puasa, la'allakum tattaqun, supaya kamu meraih ketakwaan. Puasa, sholat tarawih, sedekah, ya, berzikir, baca Quran, itu untuk merubah ketakwaan kita, supaya kita, ya, meningkat artinya ketakwaan kita, ya, karena udah dibilangin lebaran itu bukan orang yang baju barunya banyak, tapi lebaran itu bagi orang yang takwanya meningkat. Syawal kan artinya meningkat, ya, meningkat. Tadinya masih suka bohong, sekarang udah nggak bohong lagi. Yang tadinya suka gerutu, ya, kalau diajakin amal, sekarang udah nggak gerutu lagi, udah ikhlas. Ikhlas. Habis apa, kita jadi orang yang jujur, jadi orang yang ikhlas, ya, meningkat terus, ya, ibu-ibu, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita puasa nggak ada yang tahu kita puasa apa enggak. Kita ikhlas karena Allah. Begitu keluar dari Ramadan, baru kita terasa peningkatan kita. Karena, ya, waktu sahabat nanya, ya Rasul, apa tanda-tanda orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, karena nggak berasa, ya. Tuh, yang satu nanya lagi, ya Rasul, apa tanda orang yang hajinya mabrur? Dua orang, tapi Nabi jawabnya sekaligus, karena ini jawabannya sama. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sama orang yang memiliki haji yang mabrur, itu tandanya sama, kata Nabi. Ya Allah, karena yang membatalkan ibadah haji sama dengan yang membatalkan pahala puasa. Dari mana, Bu? Dari lisan, ya. Kalau haji, kalau puasa, wala fusuko, wala jidara, itu dari mulut. Gak boleh ngomong kasar, gak boleh ngomong jorok, ya, gak boleh nyakitin orang di mulut lagi pergi haji, ngomel-ngomel, ya. Pulang haji bukannya ceritain pengalaman dia di sono, nyeritain temennya, si anu di sono anu, ya, itu tandanya nggak mabrur, ya. Kalau orang yang mabrur, sesungguhnya dia betul-betul cerita apa adanya pengalaman dia supaya jadi pelajaran buat kita. Jadi dari mulut. Orang yang dapat malam Lailatul Qadar, begitu habis lebaran mulutnya bikin cakep, nggak mau bohong, ya, nggak mau ngatain orang, nyela orang, nggak mau gibah. Kan itu semua yang merusak pahala puasa kita. Tuh. Jadi dari mulut kita ketahuan. Masa pulang haji udah ngomel, ya, lebaran segaran udah ngatain orang. Ya, gue nastarnya enakan nastar kita, ya, dia nastarnya keras, ya, baru lebaran 2 hari udah ngatain, ya, tapi dimakan, ya, aturan lopeh, ya, lopehin, ya, ngatain baju lebaran orang, ya, banyak dah. Itu tandanya dia
tandanya dari untuk kita. Ya Allah, Insya Allah ini cakapan saya lihat supaya jangan apa namanya stres gitu ya. Masya Allah kita kalau ngaji orangnya ada dandan ya. Iya, pakai daster katanya, mana dasternya udah robek, ya udah lepek, lepek, ya. Alhamdulillah ada pengajian, jadi cakep, itu bedak jadi pakai, kalau di rumah pakai bedak loh, ya. Mati juga mati, ntar nungguin udah rapi. Baru mandi. Ini ibu banyak gitu. Saya mah diajarin sama guru saya, ya. Kalau pengen seger kulitnya awet muda, mandi sebelum sholat subuh. Mandi, ya. Itu saya diajarin. Jadi itu kapan kita bangun, ya bangun di rumah ya mandi langsung. Kita bersembahyang baju kuat. Nggak boleh baju tidur dipakai sembahyang, ya. Baju tidur kalau tak sembahyang pakai baju yang bukan kita pakai tidur, ya. Pantesan sembahyang, ya, masih lama banget doanya diterima. Kenapa? Karena yang dipakai pakaian kotor, ya, nggak dibersihin, terutama pakaian dalam. Ya, Masya Allah. Jangan sayang-sayang pakai baju. Kalau mau ngaji disuruh sama Allah, disuruh, ya. Khusus zinatakum indah kulli masjidin. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ambillah bajumu, pakaianmu yang cakep-cakep tatkala kamu mau ke masjid. Saya sih emang saya pakai. Daun pandan jangan dipetik karena buat pajangan. Saya dandan supaya cantik karena pengen ke pengajian. Masya Allah. Jadi enak, makanya kalau orang sering duduk di majelis taklim, selain kuburannya lagi dibina menjadi istana, orangnya awet muda. Amin ya Rabbal alamin. Jadi ya, senyum itu sehat. Kalau di rumah banyakkan senyumnya, kebanyakan manyunnya. Kecapean, cuci piring gerutu, bebenang gerutu, masak gerutu, kan gomennya tinggal makan. Gila itu sampai kemasakin. Udah ada capek, udah pahala. Kenapa? Gerutu. Ya, kan tadi kita duduk ikhlas dan puasa kita supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Insya Allah. Itu dari lisan kita ketahuan. Orang yang dapat malam Lailatul Qadar, lisannya bikin bagus. Kata-katanya girangin orang yang dengar. Ya, gue mau asal gue ada kata, gue lega. Nah, dia lega. Kita yang dengerin nyesek. Kita yang denger nyesek. Yang kedua, tanda haji mabrur yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu orang yang meningkat di dalam cara ibadahnya. Ketakwaannya meningkat, yang aturannya males jadi rajin. Alhamdulillah, ini tahun kita nggak ada yang kurang ya dia. Ini sesuai dengan doa kita supaya pada bisa kembali lagi ke taklim, jangan pulang dulu. Jangan pulang kemana? Iya, jangan. Ya, selamat datang kepada
waktu insya Allah. Kan gak ada yang nanyain kita sholat di waktu yang mana, di awal, tengah, apa terakhir. Sohor udah mau asar ya, kalau di tengah udah azan asar cepet banget asar ya, terus bayang asarnya jam 3. Kalau emang kalau pulang pergi, pulang dari mana-mana ya, nggak mampir, nggak ada tempat ngambil sholat, kalau udah jam 2:30 loh, tahu-tahu kita sholat jam 3 sore, padahal zuhri, kebaru 2 rakaat udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagaimana tuh? Lanjutin apa tadi, musaulinya belum asar ya, lanjutin. Terus habis itu ya selesai Allahumma salam, diri lagi. Jadi zohor yang terakhir, asar yang awal. Ya, pokoknya apa itu urusan kita. Kita nggak ada yang mandorin sembahyang. Baca Fatihahnya bener apa kagak, ruku sujudnya ya sempurna apa. Ada orang mati 60 tahun, waktu lagi pengen diperiksa amalnya, kan pertama yang diperiksa sholat ya, baru terima amal baik kita semuanya, baru kalau sholatnya bagus. Pas diperiksa ya amal sholatnya nggak ada pahalanya. Masya Allah, setiap sholat tuh pahalanya nggak ada pahalanya. Sholatnya dipuntel-puntel kayak toko dapur, dilemparin ke mukanya, nggak laku sama Allah. Apa tuh gara-garanya nggak punya pahala sholat, berarti semua amalnya kagak diterima. Kata Pak Yoyo, dari Bu ngaji Bu mau amal berapa kek, 2.000 kek, 3.000 lah, lihat guru 2.000. Saya kemarin habis ke Ragunan lihat monyet 4.000. 4.000 lah mahal banget lihat monyet, anak udah Anda. Cucu saya nggak mau kalau kasih 2.000. Nek, kalau 2.000-an 3 kata dia. Nah, dia mau beli bayangan 5.000. Cucu kita dikasih 2.000 apalagi pengen masuk surga. Ya, apalagi kata Kak Yoyo pahalanya buat ibu, buat bapak, lah 100.000. Jangan Bu, ya jangan. Sianan gurunya, sianan udah dandan, udah pakai bros, brosnya mahal, boleh kasih. Itu. Yang kedua ya, dilihat dari segi ibadahnya. Kiranya tuh dia yang diterima nggak ada pahala sholatnya, gara-gara apa Bu? Tahu? Nggak pada tahu, kagak ngaji. Gara-gara rukunya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna. Ruku, kata guru kalau ruku ya tasbihnya paling dikit 3 kali. Subhanallah ya bihamdi. Dia tenang, cuma nina, penting ruku dan sujud disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Kiranya ruku sujudnya kalau kata orang dulu kayak akun cebok, baru sekarang nggak pernah melihat akun cebok, agak ada MK. Sesungguhnya kata Nabi, Allah innallaha yuhibbul abdi ya sajidan. Allah sangat cinta kepada seorang hamba waktu dia lagi sujud. Faqala fi sujudihi rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru
Lalu dia ngomong dan sujudnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Terus dia ngomong, Rabbi ini ya Allah, sesungguhnya aku ini telah melumuri diriku dengan dosa. Ampunilah dosaku ya Allah, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Udah bisa bacaannya tapi naroknya nggak tahu ya. Itu waktu sujud. Yang terakhir, tanda orang yang hajinya mabrur, ya, yang mendapat pemalang Lailatul Qadar dilihat dari kemurahan tangannya. Tambah pemurah. Tadinya pelit, sekarang pemurah. Romannya kalau mau ngasih orang sayang banget, takut dia kurang, itu namanya pelit. Kalau nazar begini kan, minta kalau anak saya lulus nih, ya mau pengen kuliah di UI, saya mau bagiin nasi kumbuli, lama banget, haba, nggak bikin-bikin. Kita nggak dibagiin, kenapa? Nah, saya katakan kalau anak saya lulus, tapi saya nggak lulus, itu namanya pelit. Nah, lulus kalau udah niat pengen sedekah aja. Tuh kalau orang pelit begitu, ya dia nggak terlaksana, dia nggak sedekah. Itu namanya tandanya orang tertandain. Kalau orang pelit, kalau punya hajat, ya janji. Kalau hajatnya nggak terlaksana, janjinya dia nggak tepatin. Itu orang pelit. Na'udzubillah. Jadi itu semakin tadinya amalnya gimana, misalnya 2.000 sekarang 5.000 ya. Wah, karena ya udah monyet 4.000 melihat ustazah 2.000. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon diucapkan maaf yang seluas-luasnya. Mari kita berdoa semoga Allah berikan keberkahan kemudian diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan dari sekalian urusan, dilancarkan dalam usaha, dilimpahkan istian hal yang banyak yang barokah, segala niat hajat kita, keinginan, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang kita baca menjadi sifat penyembuh dari puluhan penyakit yang ada di diri kita, penyakit yang ada di rumah tangga kita, di keluarga kita, penyakit yang ada di saudara-saudara dan teman-teman kita, penyakit lahir maupun batin. Al-Fatihah. Ini sifat wa seha wal afiyah wa tulil umur fi barokah wassalamah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa syafaat rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahu rabbul alamin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka
ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hazan Siti Sobaria yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu, kita foto dulu ya Bu. Nanti setelah foto bersama kita bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Dan ibu-ibu keluarnya di pintu sebelah kanan ya Bu, satu pintu aja. Dan dengan pembagian